Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan li jami'il umam wa ala alihi wa ashabihi man hallatid diyam wa majarat ala al-muzribina adhiyadul karam wa sallama taslima wa syarrafa wa karam. Allahumma inna qad kharajna min hawlina wa quwwatina ila hawlika wa quwwatik wa min ta'atina ila ta'atik wa na'udzu bika an naqula zura aw naghsha fujura aw nakuna bika maghrura. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan rahmat sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir dalam kajian usbu'iyah, kajian mingguan dari kitab Al-Hikam li Sayyidina Al-Imam Al-Arif Billah Syekh Ahmad Ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu anhu wa ardhah. Kita lanjutkan pada hikam yang ke-8. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amaluk fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik. Alam tara anna at-ta'arrufa huwa muriduhu alaika wal a'mala anta muhtiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaihi mimma huwa muriduhu alaika. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arruf, jika Allah membukakan kepadamu sisi-sisi dari perkenalan, jika Allah menghendaki kita untuk dapat mengenalinya, untuk dapat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, fala tubali ma'aha an qalla amalu, maka Allah tidak peduli walaupun amalmu itu sedikit. Jadi ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mengenalinya, untuk ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah tidak mempedulikan pada orang tersebut biarpun amalnya hanya sedikit. Pemahamannya ini bukan bahwa kita sebagai salikin ya merasa kalau demikian berarti kita tidak perlu untuk banyak amal. Pemahamannya bukan begitu. Artinya sebenarnya ketika seseorang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, itu memang Allah menghendaki dia kenal. Dia dapat mengenal Allah itu karena Allah menghendaki. Jadi bukan karena banyaknya amal. Tapi bagaimanapun seorang arif, tentu orang yang banyak ya, yang banyak beramal, walaupun Allah di dalam menyeleksi, di dalam memilih siapa di antara dari hamba-hambanya yang dia pilih untuk dapat mengenalnya, itu bukan karena amal, tapi bimahdi fadlih, karena semata anugerah dan pemberiannya. Nanti kita lihat penjelasan rincinya pada syarahnya. Fa innahu ma fataha, karena Allah tidaklah membukakan. Membuka apa maksudnya? Membuka sisi-sisi perkenalan. Tidaklah Allah membukakan itu padamu, melainkan dia menginginkan engkau untuk mengenalnya. Ya. Alam taro anna ta'arrufa huwa muriduhu alaik. Tidakkah engkau perhatikan bahwasanya perkenalan itu adalah dia yang menghadiahkan kepadamu?
Sedangkan wal a'mala anta muhdiha ilaih, sedangkan amal itu yang engkau persembahkan kepada Allah. Mana lebih agung? Wa aina ma tuhdihi, mana lebih besar perbandingannya antara pemberian Allah atasmu ataukah persembahanmu kepada Allah. Jadi Allah memilih seorang hamba untuk dapat mengenalnya, itu adalah ya pilihan Allah, pemberian Allah. Sedangkan amal yang kita persembahkan, ya, sedangkan amal yang kita lakukan, persembahan kita kepada Allah, ya, itu tentu tidak ada bandingnya jika dilihat dari besarnya anugerah Allah yang berupa pilihan untuk menjadikan seorang hamba dapat mengenalnya. Baik, kita lihat syarahnya. Idza fataha laka wijhatan minat ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla amalu. Jika Allah menghendaki kepadamu untuk dapat mengenalinya, karena amal terkadang tidak menjadikan orang kenal Allah. Ya banyak contohnya, ada orang beramal, rajin beramal, tapi dia justru semakin jauh dari Allah. Karena amalnya itu justru memperbesar, mempertebal dinding-dinding ananiyahnya. Kelihatannya memang ibadah, kelihatannya sholat, kelihatannya ya haji dan seterusnya. Tapi sebenarnya yang disembah adalah hawa nafsunya. Maksudnya menyembah hawa nafsu apa? Yang diagungkan, yang dibesar-besarkan adalah dirinya. Berarti itu hakikatnya dia memuja, ya, memuja dirinya dengan kedok ibadah. Ini yang banyak. Jadi ibadah hanya menjadi topeng saja. Tapi sebenarnya yang diagungkan, yang disembah itu dirinya sendiri. Ya, bukan menyembah Allah Subhanahu wa taala. I'lam anna salika la buddalahu fi sulukihi min kasratil a'mal. Nah, Imam Abdullah Syarqawi beliau memberikan permulaan penjelasan dengan ketahuilah bahwasanya seorang salik dalam permulaan perjalanannya memang mesti harus memperbanyak amal, ya, supaya kita tidak keliru dalam memahami dengan narasi tadi bahwa jika Allah menghendaki ya kepadamu untuk membuka pintu-pintu perkenalan kepadanya, maka Allah tidak peduli dengan sedikitnya amalmu. Maka Imam Abdullah Syarqawi dalam syarahnya, ketahuilah bahwasanya seorang salik mestilah dalam permulaan perjalanannya harus memperbanyak amal, ya, supaya kita tidak salah dalam menyimpulkan kalau begitu ngapain kita banyak-banyak amal kalau memang yang jika Allah menghendaki kita untuk kenal kepadanya tidak perlu banyak amal. Dari sisi kita sebagai hamba, ya, maka tentulah kita akan memaksimalkan, ya, mestilah harus banyak amal. Lihat ta'aqobatin nufus wa yasila ila hadratir rabb. Yang tujuan seorang salik di permulaan perjalanannya dia memperbanyak amal adalah untuk memutus, ya, rintangan-rintangan hawa nafsu dan sampai kepada hadratir rabb, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya memang harusnya amal itu menghantarkan kita pada Allah. Harusnya amal itu semakin kita menjadi kenal pada Allah. Ya, bukan justru kita semakin lalai dari Allah. Karena ya seperti yang saya sampaikan tadi, ada ya banyak sekali di antara kita yang amalnya itu justru tidak menjadikan kenal Allah, tapi justru semakin lupa, semakin lalai. Lantaran apa? Lantaran yang diagungkan, yang kita agungkan adalah diri kita. Ya, yang kita agungkan diri kita. Saya ingat sekali sebuah kalam hikmah dari guru kami. Ya, kata beliau, jika takbirmu bukan karena Allah, ya, maka yang engkau agungkan bukan keagungan Allah, tapi yang engkau takbiri adalah kesombongan. Jadi takbirmu, ya, adalah menunjukkan kepada takaburmu.
Ini mengerikan sekali. Jadi sebagai sindiran bagi kita sebenarnya banyak di antara kita ya yang kelihatannya yang kita agungkan Allah. Sekilas yang kita sembah adalah Allah. Tapi hakikatnya bersembunyi di balik nama Allah itu yang kita agungkan adalah diri kita sendiri. Ya. Yang kita agungkan diri kita sendiri. Ini yang patut untuk diwaspadai. Fa idza syara'a fil mujahadat wa tala 'alaihil muddah. Dan ketika sudah mulai masuk di dalam mujahadah itu berjuang melawan ambisi, keinginan, hawa nafsu, itu mujahadah. Wa talat 'alaihil muddah, dan sudah panjang waktunya, sudah lama dia ya amal zahirah dilakukan, kemudian mujahadatun nafas, memerangi ambisi-ambisi, kehendak, hawa nafsu juga diperangi. Rubama kasula alai an ba'di anwa'i al-ibadat. Terkadang dia akan merasa malas. Dia akan merasa, apa bahasa Malaysianya itu, boring. Ya. Merasa boring dengan ibadah. Kan kita kadang-kadang ada dalam kondisi-kondisi tertentu kita mengalami boring. Kita mengalami kalau dalam bahasa Arabnya disebut futur. Ya, bosan gitu. Pernah kan kita sebagai manusia biasa yang lumrah ya, mood di dalam ibadah itu kan turun naik. Kadang ketika moodnya tinggi ya, rajinnya kelewatan ya. Rajinnya kelewatan. Tapi kadang-kadang juga kita mengalami moodnya turun sehingga malasnya luar biasa. Ini namanya rubama kasula an ba'di anwa'il ibadat. Kadang kita merasakan ya malas sekali, merasakan mager untuk melakukan ibadah. Allati wal auradi allati rutibat alaih. Bahkan kita untuk sekedar membaca ya azkar-azkar, wirid-wirid yang sebelumnya sudah kita dawamkan, yang sebelumnya sudah kita rutin, yang sebelumnya sudah kita istiqomahkan, terasa berat sekali. Ya. Fayahsulu indahu syiddatul hammi wal gham. Sehingga akan semakin memuncak tekanan-tekanan, kesedihan-kesedihan, karena sebenarnya banyaknya kesedihan yang menimpa kita, banyaknya keruhan pikiran yang menimpa kita, itu sebenarnya disebabkan oleh karena kita mulai terputus ya dari senantiasa ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita senantiasa tersambung muttasil ya dengan Allah Subhanahu wa taala dalam zikirnya, dalam mengingatnya, maka kita akan selalu dalam keadaan ya tersadar, yaqzah. Ya, bukan berarti orang yang ahli zikir, orang yang senantiasa ingat kepada Allah tidak pernah ditimpa masalah, enggak. Masalahnya sama, tetap menimpa, cuma karena kesiapan hatinya untuk selalu tersambung dengan Allah, maka problem-problem, persoalan-persoalan yang dia hadapi itu terasa ringan, terasa mudah. Karena apa? Karena dia tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, berada di dalam liputan kasih sayang dan rahmat Allah. Contohnya begini, kalau kita ada masalah, ya, lalu ada bupati datang kepada kita, misalnya kita ada masalah di kecamatan misalnya. Ada masalah, mungkin kita ngurus KTP ya, sudah lama kita urus tapi tidak jadi. Tidak ya, lama keluarnya, lama terbitnya. Lalu bupati mengatakan pada kita, ya, bupati mengatakan kepada kita, sudah tenang, itu nanti biar saya yang urus. Kita kan akan merasa ada orang yang merangkul, ada orang yang
memberikan ketenangan, ada orang yang memberikan harapan baru, ya, yang padahal seorang bupati bisa saja dia ingkar janji. Ya, kalau itu saja menjadikan kita yang semula sedih, yang semula jalan terasa buntu, tapi begitu ada atasan, ada orang yang memiliki wewenang di situ yang menjanjikan dia akan mengcover, akan mengurus, akan menyelesaikan apa yang menjadi persoalan kita, itu kita sudah menjadi tenang. Apalagi ya kalau orang tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana tidak ada satupun persoalan, problem yang tidak berasal dari Allah, artinya Allah yang menghantarkan masalah, Allah juga yang menyediakan solusinya. Warubama tusawwilu lahu nafsuhu at-tarka bil kulliyah. Bahkan terkadang karena dia betul-betul dalam keadaan ya yang terhimpit, dalam keadaan yang betul-betul down, maka akan ditinggalkan keseluruhannya. Apa yang menjadi rutinitasnya, apa yang menjadi auratnya, apa yang menjadi ya aktivitas dari aurat itu akan ditinggalkan secara totalitas. Ma'kaunihi qad hasala indahu nau'un min ma'rifatillahi ta'ala. Padahal sebenarnya dia sudah mulai ya, sudah mulai merasakan pengenalan pada Allah Subhanahu wa taala. Fa arsyadahu syaikhu, maka Ibnu Athaillah dalam hikam ini beliau mengarahkan ya ila annahu idza fataha lahu wijhatan minat ta'aruf, bahwasanya jika Allah menghendaki membuka kepadamu salah satu sisi dari perkenalan padanya, ka'an arafa bi tariqiz zauqi, seperti halnya Allah memperkenalkan kepadamu tentang jalan az-zauq, intuisi spiritual atau apa rasa ruhani. Anallaha ta'ala hadirun ma'ah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa hadir, membersamai ya, muttali'un ala hali, memperhatikan, melihat tentang keadaan kita. Aw arafa, atau dia mengenali bahwasanya la fa'ila illallah, bahwasanya tidak ada aktor tunggal, ya, tidak ada aktor tunggal di balik semua peristiwa dan kejadian yang ada di alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala sebagai aktor tunggal, fa'il al-hakiki, sebagai ya aktor tunggal, aktor pelaku utama ya, karena sebenarnya alam semesta ini tidak ada yang menggerakkan, yang menjalankan, melainkan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Bi an hasalalahu tajalli al-af'al alladhi huwa awwalut tajalliyat indahum. Nah, ketika kita sudah mulai menyadari bahwa di balik setiap peristiwa dan kejadian itu adalah merupakan fa'il Allah, fi'il Allah, perbuatan Allah, Allah yang menghendaki, Allah yang yang menentukan, Allah yang berbuat. Yang mana tajalli af'al ini adalah merupakan awal dari tajalli indahu. Di kalangan para sufiyah, tajalli af'al ini yaitu apa? Tajalli af'al, penyaksian bahwasanya tidak ada di balik peristiwa dan kejadian melainkan Allah pelakunya, Allah aktornya, ini namanya tajalli af'al. Menyaksikan bahwa semua peristiwa dan kejadian itu adalah tidak lepas dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah aktor tunggal di balik semua itu. Fala yubali hina idzin biqillatil amal. Maka Allah ketika membuka pintu perkenalan seperti itu, yang Allah lihat, yang Allah lirik bukan banyaknya amal, ya, tapi tarikan dari jazbah ilahiyah yang mana oleh Allah Subhanahu wa taala di antara hamba-hambanya ini yang dikehendaki untuk mengenalinya. Ya, yang dikehendaki untuk mengenalinya. Karena terkadang ya kita ada orang banyak amal tapi tidak kenal Allah. Amalnya banyak tapi justru dia semakin buta dari Allah. Banyak sedekah tapi semakin haus akan pujian. Ini amal tapi tidak menghantarkan untuk mengenal Allah. Tapi ada orang terkadang ada orang amalnya sedikit. Ya, mau sedekah dia tidak punya duit.
mau beramal, ya dia orangnya sakit-sakitan, selalu sakit. Ya, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dia dibuat sadar ya. Apa? Ya Allah, astagfirullah, saya senantiasa diuji sakit, diuji ekonomi. Ini adalah supaya saya banyak muhasabah, supaya saya banyak introspeksi diri. Ya. Astagfirullahaladzim, banyak istighfarnya, banyak ingatnya lah. Ini adalah justru menghantarkan dia untuk ingat pada Allah. Ini lebih besar poinnya dibandingkan yang tadi banyak amal tapi tidak dapat menghantarkan pada Allah. Tidak menghantarkan kepada perkenalan pada Allah Subhanahu wa taala. Okay. Fala yubali hina idzin bi qillatil amali annal qasda minal amal al qurbu min hadratir rabb. Bukankah amal itu sebenarnya poinnya adalah supaya kita semakin dekat dengan Allah. Sedangkan amal yang bisa mendekatkan kepada Allah adalah amal yang dapat mengenalkan diri pada Allah. Ya, jadi kalau ada amal tidak menghantarkan kita dekat kepada Allah, justru semakin jauh karena yang kita puji adalah diri kita, yang kita junjung tinggi adalah ya kita sendiri, ya maka ini justru amal yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Wafathu tilkal wijhati dalilun ala dzalik. Sedangkan pembukaan sisi, salah satu sisi ini artinya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu pemahaman supaya kita dapat mengenalinya, sadar bahwa semua kejadian dari Allah, lalu kita bisa ridho, bisa sabar, bisa syukur. Nah, ini mulai mengenal namanya. Ya. Karena ada orang sekarang rajin ibadah, rajin sholat, puasa, zakat, tapi ketika dia mendapatkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginannya, selalu mengeluh, selalu merintih, selalu sambat. Nah, ini maknanya sholatnya, zakatnya, puasanya yang dia kerjakan belum efektif. Harusnya dari ibadah yang dia lakukan itu menghantarkan semakin kenal Allah, semakin tambah ridhonya, tambah syukurnya, tambah ikhlasnya, tambah begitu harusnya. Ya, justru sekarang kalau hanya sekedar banyak di dalam praktik ibadah zahirah tapi tidak menghantarkan pada perkenalan kepada Allah, saya tidak mengatakan tinggalkan ibadah, enggak, terus lakukan dan terus diilmui supaya dari ibadahnya itu menghantarkan kepada kita kenal terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ibadahnya itu berbuah, tidak ngawan. Jadi kalau kita ibadah zahirah maksudnya, ibadah zahirah yang dilakukan oleh fisik, tidak menghantarkan kepada kita kenal Allah. Kenal Allah maknanya ketika kita dapat musibah bisa sabar, bisa syukur, bisa ridho. Nah ini maknanya ibadah yang efektif, yang sudah berbuah. Kalau belum seperti ini, ya belum berbuah, artinya sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, tapi jiwanya suka sambat, belum syukur, belum sabar, belum ridho, itu kan belum berbuah namanya. Ya, belum berbuah. Berarti belum menghantarkan kepada tujuan pokok dari ibadah itu kenapa dilakukan. Ya. Sholatnya dilakukan tapi emosinya masih terus menyala-nyala. Ya. Kemudian puasa dikerjakan tapi juga amarahnya masih meledak-ledak. Ini sesuatu yang kontras, ya, sesuatu yang paradoks. Harusnya dengan puasa mendidik sabar, ya, maka terwujudlah jiwa yang santun, yang lembut, yang nerima, yang ridho, itu sudah berbuah namanya. Ya, sudah efektif. Wafathu tilkal wijha dalilun ala dzalik wa ala annahu mu'tanan bihi wa annahu sayasiru min ahli wuddi. Jika begitu, maka dia akan menjadi orang-orang yang mendapatkan, yang berhak mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Wa qad takunu qillatu bisababi maradin ya'uquhu anhu. Ada kalanya orang yang tidak bisa untuk maksimal melakukan ibadah dikarenakan sakit yang menimpa. Orang kalau pada saat sakit tidak bisa maksimal, ya, tidak dapat maksimal. Artinya, ya, misalnya dalam posisi sehat masih dapat qobliyah, ba'diyah, tapi pada saat sakit maka dia hanya bisa yang wajib-wajib, sehingga tidak dapat maksimal. Fa idza hasala indahu naw'un minal ma'rifah, tapi kalau Allah menghendaki seorang tersebut untuk dapat mengenalinya dari sakitnya, bi an arafa anna nuzulal marad, bahwasanya turunnya penyakit ini adalah lebih baik daripada sehat. Dari sakit yang Allah turunkan menjadikan dia semakin sabar, semakin ridho,
ya, maka menjadikan dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini juga hal yang dapat menghantarkan seorang hamba dari kenal Allah Subhanahu wa taala. Wa hasilu madzukir, kesimpulan dari yang disampaikan adalah anna qalilal amal, bahwasanya amal yang sedikit yang disertai makrifat itu lebih baik daripada amal yang banyak tapi tidak disertai makrifat. Amal yang sedikit tapi kenal Allah, menghantarkan kenal Allah, itu lebih berfaedah dibanding amal banyak tapi tidak menghantarkan kenal Allah. Itu maksudnya. Fa idza hasala lis-salik ba'dul ma'rifah yang bagi lahu ayyuwajjiha qalbahu ila hadrati maula. Kalau seorang salik mulai dapat merasakan ya aroma-aroma dari dia dapat mengenal Allah, maka hendaknya terus menghadapkan hatinya kepadanya. Supaya apa? Supaya Allah menambah, semakin kenal, semakin dekat. Wa yahtamma bidzalika, dan dia memperhatikan itu ya, wa yahtamma bidzalika ihtimaman wa yahtamma bidzalika aktsaru min ihtimamihi bil a'mali dzahirah. Bahkan dia memperhatikan pada amal-amal yang batin itu, artinya untuk dapat dari apa? Untuk dapat mengenal Allah dari amalnya itu lebih diperhatikan ketimbang sekedar amal zahir. Bukan berarti amal zahir tinggalkan boten. Tapi artinya sebagaimana kita menjaga, memperhatikan ya dari amal-amal yang zahir, juga kita memperhatikan amal-amal yang batin. Hatinya juga dibersihkan. Walidza kanat a'malul arifin adz-dzahirah qalilah fi awakhir amrihim. Oleh karena itu nampaknya para alim, para arif itu sekilas amal zahirnya sedikit, tapi amal batinnya yang banyak. Sebenarnya bukan sedikit, ya. Tapi karena i'tina, perhatian mereka kepada amal batin dalam membersihkan hati, itu lebih menjadi perhatian mereka ketimbang dari amal zahir. Tapi bukan berarti meninggalkan boten. Wa mazalu yahinnuna ilal bidayah, tapi mereka tetap memperhatikan amal zahir, tetap menjaga lima fiha min kathratil anwar bisa babi kathratil amal, karena banyaknya amal itu sehingga kita melihat ya, kita melihat kalah amal zahirnya pada amal batin. Tapi bukan meninggalkan, mereka tetap banyak dalam amal zahirnya. Ya, zahir batin, karena tidaklah disebut orang arif kecuali antara amal zahir dan batinnya sama-sama banyak. Ya. Jadi ada orang alim, ada orang abid, ada orang arif. Kalau alim itu hanya banyak ilmu, kadang sedikit amal. Kalau alim nih, kadang ilmunya banyak tapi amalnya sedikit. Tapi kalau abid itu ya ilmunya dikit, amalnya banyak. Tapi kalau arif, ilmunya banyak, amalnya juga banyak. Demikian dulu nggih. Mudah-mudahan jadi tambahan ilmu yang manfaat. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Ini saya masih ada panggilan telepon dari salah satu jamaah di Indonesia ini, nggih. Ada acara nanti malam. Nggih, kita akhiri dari kajian kita hari ini dengan doa bersama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Nama wa fi masjidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.